Selama ini, kita mengenal pasukan yang dimiliki oleh Bapak Paus hanyalah Garda Swiss. Tapi tahukah kalian jika dulu Bapak Paus memiliki pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada sekarang? Apalagi dulu sempat terjadi perang antara negara kepausan dan kerajaan Italia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Garda Swiss Kepausan. Siapa tidak tahu Garda Swiss Kepausan, atau singkatnya Garda Swiss, pengawal Bapak Paus yang memiliki kostum unik. Garda Swiss memiliki nama Latin Pontificia Cohors Helvetica, merupakan pengawal pribadi Bapak Paus dan penjaga Istana Apostolik. Dibentuk tahun 1506 oleh Paus Julius II, karena saat itu berkecamuk Perang Italia. Salah satu aksi heroik Garda Swiss adalah saat menyelamatkan Paus Clemens ke-7 dari kepungan pasukan Kaisar Charles V dari Kekaisaran Romawi Suci. Saat itu, 147 dari 189 pasukan tewas dan 42 orang sisanya berhasil membawa pergi Paus Clemens ke-7 keluar Istana Apostolik. Meskipun demikian, Paus Clemens ke-7 terpaksa menyerah dan ditahan di Kastil San Angelo sampai dibebaskan dengan membayar upeti 400.000 koin Ducati, yaitu mata uang yang saat itu berupa emas murni dengan berat 3,5 gram, serta menyerahkan beberapa kota kepada Kekaisaran Romawi Suci. Kalau sekarang dirupiahkan, ya kira-kira setara dengan 1,6 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Kemudian, di zaman modern, bersamaan dengan bubarnya negara kepausan dan berdirinya negara Vatikan tahun 1929, maka Garda Swiss berubah fungsinya menjadi pasukan seremonial saja. Namun, setelah terjadi percobaan pembunuhan Bapak Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 oleh Mehmet Ali Aksa, Garda Swiss mulai dikembalikan fungsinya sebagai pengawal pribadi Bapak Paus dengan persenjataan yang lebih modern. Garda Swiss menjadi satu-satunya pasukan negara kepausan yang masih bertahan sampai sekarang. Saat ini beranggotakan 135 pria Katolik lajang berusia 18-30 tahun yang berkewarganegaraan Swiss dan sudah memperoleh pelatihan militer di Angkatan Bersenjata Swiss. Setelah diterima, maka anggota baru akan diambil sumpahnya setiap tanggal 6 Mei. Nah, kenapa tanggal 6 Mei? Tanggal ini dipilih untuk memperingati para pengawal yang telah berkorban demi Paus Clemens ke-7. Anggota Garda Swiss harus mengabdi minimal selama 2 tahun dan akan digaji mulai dari 1.500 euro atau sekitar 25 juta rupiah per bulan tanpa dipotong pajak. Ditambah lagi akomodasi tempat tinggal, makan, dan jaminan sosial. Tertarik menjadi pengawal pribadi Bapak Paus? Ganti kewarganegaraan menjadi warga negara Swiss dulu ya. Hehe. Garda Bangsawan. Garda Bangsawan atau dalam bahasa Italia disebut Guardia Nobile Pontifica merupakan pasukan militer yang dibentuk Paus Pius ke-7 tahun 1801. Mengapa disebut pasukan bangsawan? Ya karena anggotanya diambil dari keluarga aristokrat Italia. Bahkan komandannya itu selalu berasal dari keluarga bangsawan Barberini dan Altieri. Mereka bertugas mengawal Bapak Paus saat pergi keluar Roma, dan salah satunya adalah pada saat mengawal Paus Pius ke-7 menuju kota Paris, dalam rangka menghadiri penobatan Napoleon Bonaparte. Uniknya, mereka ini mengabdi tanpa dibayar loh, bahkan harus mengusahakan seragam dan persenjataan sendiri. Jadi mereka adalah pasukan sukarela. Setelah kekalahan negara kepausan di Perang Penyatuan Italia pada tahun 1870, Garda Bangsawan bertugas sebagai pasukan seremonial dan menjaga perbatasan sekitar tembok Vatikan. Mereka akan berdiri di sekitar Bapak Paus saat ditandu dengan sedia gestatoria, maupun saat berada di balkon apartemen kepausan saat memberikan berkat kepada umat gitu ya. Nah,
Pada Perang Dunia Kedua, terlebih setelah tercium adanya plot penculikan Bapak Paus, maka garda bangsawan akhirnya dipersenjatai dengan pistol. Setelah Konsili Vatikan Kedua, garda bangsawan dibubarkan oleh Paus Pius ke-6 dan tugasnya diserahkan kepada garda Swiss. Para veteran garda bangsawan kemudian membentuk organisasi La Compagnia delle Lance Spesate. Garda Kehormatan Palatina. Garda Kehormatan Palatina, yang dalam bahasa Italia disebut Guardia Palatina de Onore, merupakan pasukan yang dibentuk pada tahun 1850 oleh Paus Pius ke-9. Pasukan ini merupakan sukarelawan paruh waktu dengan jumlah anggota paling banyak. Mereka sangat berperan dalam menjaga keamanan Bapak Paus saat Perang Penyatuan Italia dan Perang Dunia. Bahkan saat Roma jatuh ke tangan Jerman, jumlah mereka kemudian ditingkatkan dari yang awalnya hanya 500 menjadi 2.000 orang. Ciri khas seragam mereka adalah warna biru dengan topi khas yang disebut sako. Dan saat Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan seragam militer biru dengan baret merah. Garda Palatina merupakan satu-satunya pasukan tahta suci yang memiliki korps musik lengkap. Setelah Konsili Vatikan Kedua, nasibnya tidak beda jauh dengan garda bangsawan yang akhirnya dibubarkan. Sekarang garda ini tetap hidup dalam bentuk yang lain, yaitu berupa organisasi Asosiasi Santo Petrus dan Paulus yang bergerak di bidang sosial. Zouave Kepausan. Nah, kalau ini dapat disebut sebagai tentaranya Bapak Paus, karena yang 3 tadi di awal lebih tepat disebutnya pengawal. Zouave Kepausan atau dalam bahasa Italia disebut Zouavi Pontifici merupakan pasukan militer yang bertugas bertempur mempertahankan negara kepausan melawan kerajaan Italia saat Perang Penyatuan Italia. Didirikan pada tahun 1861 dan terdiri dari 4 batalion dengan anggota sekitar 4.500 orang. Zouavi sendiri berarti pasukan yang berasal dari berbagai bangsa. Tipe pasukan ini pertama kali dibentuk di Perancis saat perang di Afrika. Maka dari itu, Zouave Kepausan juga memiliki anggota dari berbagai bangsa. Bahkan menurut Joseph Powell dalam biografi 2 Years in the Pontifical Zouave menyebutkan selain bangsa-bangsa Eropa, setidaknya ada 3 keturunan Afrika dan 1 keturunan Asia yang bergabung dalam pasukan ini. Saat Perang Penyatuan Italia, awalnya pasukan ini berhasil mempertahankan Roma, terutama saat pertempuran Mentana pada tahun 1867. Di mana pasukan negara kepausan yang jumlahnya kurang lebih 4.000 sampai 5.000 orang berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Italia yang jumlahnya 10.000 orang. Sayangnya keadaan berbalik dan di tahun 1870 negara kepausan kalah dan akhirnya melebur dalam kerajaan Italia. Garda Korsika. Garda Korsika yang dalam bahasa Italia disebut Guardia Corsa merupakan pasukan bayaran yang dibentuk pada tahun 1603 oleh Paus Clemens ke-8. Terdiri dari 600 prajurit Korsika dengan tujuan mengendalikan kriminalitas di Roma yang mulai meningkat saat itu. Para prajurit Korsika ini terkenal suka berkelahi dan malah cenderung merepotkan pejabat di Roma. Insiden paling parah adalah konfrontasi antara Garda Korsika dengan prajurit Prancis di sekitar kedutaan Prancis di Roma pada tahun 1662. Kota Roma saat itu sedikit mengalami kekacauan, di mana para duta raja malah membangun barak militer dengan persenjataan lengkap di sekitar kedutaan. Dan ini membuat kota Roma dipenuhi oleh prajurit asing dan rasa tidak aman. Suatu ketika saat Garda Korsika berpatroli di sekitar jembatan Sisto, muncullah gesekan dengan pasukan Perancis, yang akhirnya berujung dengan peristiwa penembakan barak dan kedutaan Perancis. Hal ini membuat Raja Louis ke-16 marah dan memaksa pembubaran Garda Korsika. Selain itu, insiden ini memberi peluang kerajaan Perancis untuk ikut campur lebih dalam di perpolitikan negara kepausan. Corps Gendarmerie. Corps Gendarmerie merupakan satuan kepolisian yang didirikan pada tahun 1816 oleh Paus Pius ke-7.
Awalnya bernama Korps Carabinieri Kepausan, yang kemudian berubah nama menjadi Korps Gendarmerie Vatikan, atau dalam bahasa Latin Korps Gendarmerie Civitatis Vaticani, yang bertahan sampai sekarang. Seperti satuan kepolisian pada umumnya, Korps Gendarmerie bertugas dalam menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, menjaga batas kota atau imigrasi, sampai investigasi kriminalitas. Bahkan mereka ini memiliki satuan anti-teror yang disebut Rapid Intervention Group. Nah, saat ini mereka memiliki anggota sebanyak 130 orang dan sebagian besar merupakan warga negara Italia. Oh iya, meskipun jumlahnya anggotanya sedikit gitu ya, mereka ini tergabung dalam organisasi Interpol. Nah, jika ada kasus kriminalitas, mereka biasanya akan bekerjasama dengan kepolisian Italia untuk memecahkan masalah itu. Wah, ternyata Bapak Paus dulu dijaga oleh pasukan yang jumlahnya lebih banyak ya daripada sekarang. Selain pasukan-pasukan tersebut, keamanan Bapak Paus saat itu dijamin oleh pasukan yang dimiliki oleh para bangsawan Italia atau oleh negara sahabat. Kalau sekarang saya rasa cukuplah Bapak Paus dijaga oleh Garda Swiss dan Korps Gendarmerie. Atau menurut kalian perlu ditambah lagi seperti dulu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.